Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati SPDI sebagai penyusun media ajar ini. Tempat saya sekolah mengajar SD Negeri 2 Pitai. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 4 semester ganjil, alokasi waktunya 4 kali 35 menit. Sebelum kita memulai tujuan pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian kita menghafalnya Quran surat Al-Hujurat dan hadis dengan lancar. Kemudian yang ketiga, memahami isi kandungan ayat dan hadis. Keempat, menunjukkan sikap menghargai perbedaan sebagai rahmat Allah. Kemudian yang terakhir, meneladani sikap persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai uraian materinya. Yang pertama yaitu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kita mulai membacanya dengan ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Kita lanjut ya, anak-anakku. Di sini di dalam kita membaca Quran surat Al-Hujurat ini, di sini ditunjukkan yang warna biru menunjukkan mat, yang warna merah menunjukkan dia bacaannya gunnah, mendengung sepanjang 2 harokat. Kemudian ya, yang warna hijau menunjukkan bacaan qalqalah. Ibu guru contohkan ya. Yang mana yang menunjukkan dia mat. Ya ayyuhan nas. Nah, setelah huruf an-nas ini, setelah nun ini ada kan alif yang tanpa baris ya, menunjukkan hukum bacaannya mat. Kemudian inna juga ya, dia mat. Kemudian kita lanjutkan contoh yang menunjukkan yang mana yang menunjukkan gunnah yaitu nah. Ya ayyuhan nas. Nah, gunnah ini artinya didengungkan ya. Kemudian inna. Nah, inna. Kemudian ada juga innallah. Dia ini menunjukkan dia gunnah. Kemudian kita lihat contoh yang mana menunjukkan qalqalah. Qalqalah itu artinya dipantulkan. Inna khalaqnakum. Nah, khalaqnakum itu yang menunjukkan dia hukum bacaannya qalqalah. Kita lanjutkan dengan kita mengartikan surat Al-Hujuratnya ini ayat 13 per potong ya. Potong-potong di sini untuk memudahkan anak-anakku dalam menghafalnya ya. Ya ayyuhan nas artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu. Nah, di sini Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini ayatnya dipotong-potong. Kemudian untuk memudahkan menghafalnya, potongan-potongan artinya ini, potongan-potongan ayat ini diartikan anak-anakku ya, supaya apa kata ibu guru untuk memudahkan dalam menghafalnya. Nah, kita lihat terjemahan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Dia telah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk kita saling mengenal, bukan kita saling menghujat atau saling mengejek, sekalipun kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa ya anak-anakku. Kemudian yang paling mulia di antara semua itu ialah yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dalam hal apa? Takut di dalam hal yang dilarang. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, setelah kita mengetahui arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di sini kita akan mempelajari bagaimana pesan pokok. Nah, pesan pokoknya yaitu yang pertama, perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan Allah. Kemudian pesan pokok yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, suku berbeda, dan bangsa yang berbeda pula. Kemudian pesan pokoknya adalah dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. Kemudian manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Anak-anakku semua ya. Tadi udah Ibu Guru jelaskan tentang takwa. Kemudian pesan pokoknya ini banyak sekali yang bisa kita ambil dari pembelajaran Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ketetapannya kita tidak bisa misalnya kita kalau kita udah lahir laki-laki, kita tidak bisa untuk menginginkan supaya kita lahir tuh perempuan, begitu sebaliknya. Kemudian misalnya kita lahir dari bangsa di mana, kita tidak bisa untuk membuat supaya Allah kita dilahirkan, misalnya saya harus lahir di bangsa Eropa, bangsa Prancis, bangsa Turki. Itu adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kita saling berbeda, itu adalah perbedaan itu adalah rahmat. Berbeda suku, warna kulit, bahasa, itu adalah merupakan suatu rahmat. Kita lihat dari tampilan gambar ini, ada yang gemuk besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Kemudian kita lihat di sini sukunya, ada suku Jawa, kita yang dari Lombok suku Sasak, kalau dari Bima, Sumbawa Bima suku Embojo. Nah, kita lihat gambar yang ini seorang ibu guru memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, tidak melihat warna kulitnya. Ini di sini siswa yang berprestasi, sekalipun warnanya kulit hitam pekat, tapi kalau dia berprestasi diberikan hadiah. Kemudian gambar ini adalah gambar bagaimana di sini tokoh-tokoh agama, baik dia dari tokoh Islam, tokoh Hindu, Buddha, Kristen berkumpul di satu tempat, tidak saling mengejek, menghina agama masing-masing ya, anak-anakku sekalian. Melalui pesan-pesan dari gambar ini, kita sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur karena negara kita adalah negara yang sangat menghargai namanya toleransi. Kita beragama ya,
Nah, kita di negara Indonesia kita ini ada agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu. Nah, kalaupun kita berbeda agama, tapi kita semua adalah saling menghargai, saling menghormati di saat mengerjakan ibadah. Masing-masing orang mengerjakan ibadah sesuai apa yang diyakininya. Kita lanjut dengan hadis tentang keberagaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini telah mengajarkan kita untuk kita tidak saling membeda-bedakan. Kita lihat di sini yang artinya hadis ini adalah artinya telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu, ayah kalian satu. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadiroh. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari dan membaca Quran surat Al-Hujurat, mengetahui pesan pokoknya di sini, anak-anakku bisa membuat aktivitasku, bisa menulis ulang Quran surat Al-Hujurat ini ya. Nah, supaya melatih anak-anakku di dalam penulisan huruf Arabnya. Kalau huruf Arab kita nulisnya dari kanan ke kiri. Kalau huruf Latin kita tulisnya dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah bagian dari tugas ya. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas refleksi untuk anak-anakku. Apakah kalian akan contereng apa yang sudah kalian lakukan pada pelajaran Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sudah membaca Quran surat Al-Hujurat dicontreng. Kalau tidak pernah membaca dicontreng tanda kali. Kalau udah membaca dicontreng yang menunjukkan tanda rumput. Begitu anak-anakku semua ya, supaya mudah-mudahan cepat dalam memahami pelajarannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kita sudah selesai mempelajari, kemudian mengerjakan tugas. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan anak-anakku semua mendapat ilmu yang barokah. Terima kasih saya ucapkan, sampai berjumpa besok. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat keberkahan, mendapat kelulusan. Apa yang kita kerjakan ini mudah-mudahan saya Nurhayati SPDI dalam mengerjakan media pembelajaran ini dan beserta semua teman-teman yang dari LPTK UINSA ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan diberikan kelulusan. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.